Saya mau mulai bisnis, tapi yang belum ada saingannya. Ada nggak ya? Andri, Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke ide-ide usaha, saya punya sedikit gambaran dulu buat teman-teman nih. Kadin Indonesia menyebutkan hingga akhir 2024 tercatat ada sekitar 59,5 juta unit UMKM di Indonesia. Mereka semua ini bergerak di bidang makanan, minuman, pertanian, dan lain-lain. Artinya, di sekitar kita sudah banyak orang yang membuka usaha. Nah, PR-nya kita harus mencari celah usaha yang belum terlalu penuh. Karena jika kita masuk ke pasar yang sudah padat, kita akan dihadapkan dengan masalah perang harga. Nah, dengan latar itu, ini dia 5 ide usaha kecil yang relatif belum ramai pesaingnya yang bisa teman-teman pertimbangkan. Pertama, toko refill sabun dan deterjen. Kelebihan usaha ini salah satunya merupakan produk kebutuhan sehari-hari. Jadi permintaannya cukup konsisten. Tantangannya, banyak varian produk bisa menyulitkan pencatatan stok bahan baku dan produk jadi. Itu sebabnya sangat penting memakai aplikasi kasir yang dapat digunakan untuk mencatat transaksi refill sehingga stok bahan akan otomatis terupdate. Kedua, usaha laundry tas, sepatu, dan helm. Usaha ini sering terlupakan, padahal permintaannya cukup stabil, terutama di kota-kota besar. Banyak orang yang ingin merawat tas kulit, sepatu kulit, atau helm premium. Tantangannya, tiap order bisa berbeda jenis bahan, misal kulit, kanvas, atau suede. Jika menggunakan pencatatan manual, kita bisa keliru menghitung harga, atau kita akan kesulitan saat harus tracking status order. Ketiga, usaha cemilan sehat. Menurut riset yang dilakukan oleh Nielsen Indonesia pada tahun 2024, pasar cemilan sehat di tanah air tumbuh sebesar 20% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini katanya dipengaruhi oleh perubahan kebiasaan konsumen, terutama kalangan milenial dan Gen Z yang semakin peduli dengan kesehatan dan kebugaran tubuh. Tantangannya, ada di banyak varian dan pengaturan margin. Jika pencatatannya acak, kita akan kesulitan mengevaluasi mana yang merupakan produk terbaik. Keempat, usaha paket sayuran dan bumbu siap masak. Konsepnya satu paket lengkap, sudah dibungkus sayur plus bumbu sesuai menu. Cocok untuk orang sibuk yang ingin makan enak dan praktis. Tantangannya ada di mode penyimpanan dan pengemasan. Kelima, usaha penyewaan mainan edukatif. Orang tua sering ingin membelikan mainan edukatif tapi enggan jika harus membelinya dengan harga yang mahal. Maka, menyewa mainan edukatif bisa jadi solusi buat mereka. Sekaligus peluang buat kita. Tantangannya, mainan harus dirawat, harus dicatat tanggal keluar masuknya. Selain itu, ada juga aturan denda keterlambatan yang harus dipersiapkan dan perubahan kondisi mainan. Nah teman-teman, dari 5 contoh tadi, sistem pencatatan yang rapi jadi kuncinya. Dan teman-teman sebenarnya nggak perlu tunggu usaha jadi besar dulu untuk pakai sistem. Justru dari awal, teman-teman perlu pakai sistem yang mumpuni. Contohnya iPOS atau ke toko. Kenapa? Karena dengan iPOS atau ke toko, setiap transaksi langsung tercatat otomatis. Dan yang paling penting, laporan laba rugi bisa keluar dalam hitungan menit tanpa harus pusing menghitung manual. Di deskripsi video ini sudah tersedia link tim kami buat teman-teman yang tertarik untuk tahu lebih jauh soal iPOS atau ke toko. Terima kasih sudah menyimak. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.